Halo kalian semua, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang November ya 2023 ya. Aku udah buat yang untuk hadiah untuk kamu di 2024. Kalau kamu mau tonton silahkan tonton ya. Nanti juga aku bakal bikin versi percintaannya mungkin nanti, entah di bulan 11 atau bulan 12 nanti ya. Dan ini pembacaan untuk general readingnya khusus November. Saat percintaan, keuangan ataupun karir, semuanya akan aku coba untuk buka sih. Kita akan melihat energinya yang bermain gimana. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai untuk kamu, please banget untuk jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya. Untuk kamu, Cancer. Oke, ini untuk pembacaan Cancer, ya. Oke, ada Samadhi. Wow, energi spiritualitas ya. Aku nggak tahu semua, tapi kebanyakan untuk kalian Cancer memang memasuki masa spiritualitas, yaitu masa dimana kamu ngerasa kayak lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan semesta. Kamu ngerasa hidupmu jauh lebih baik, merasa lebih nyaman. Si Ajna, seperti kamu pulang ke tempat kamu, pulang ke tempat seharusnya, yaitu tentang diri kamu yang terasa seperti terlahir kembali. Ya, untuk aku pribadi, ya aku merasakan ini karena aku memang punya water sign di terutama Cancer di birth chart-nya aku. Ya, jadi aku merasakan ini juga, dimana rasanya seperti ngalir aja, seperti air ya, entah dibawa kemana aku nggak ngerasa takut lagi ya. Ini yang aku rasakan, ada keikhlasan, ada iman sih, ada dharma, ada menjalani hidup. Kalau gagal ya coba lagi, kalau mau coba lagi tapi lelah capek ya udah istirahat dulu ya. Kamu benar-benar ngambil keputusan atau ambil apapun dalam hidup nggak lagi seperti dulu. Kamu memilih suatu hal karena kamu takut satu hal lainnya. Kamu takut konsekuensinya, risikonya sih. Tapi sekarang kamu nggak, kamu tahu harus gimana dalam hidup, kamu tahu harus apa ya. Karena kamu ngerti hidup adalah tentang kebenaran, kejujuran ke diri sendiri dulu yang lebih utama. Kamu nggak perlu untuk jujur atau apa ke semua orang, karena nggak semua orang memang pantas untuk diberikan kejujuran kamu. Bukan berarti aku mengajarkan kamu bohong, no. Maksudnya untuk sesuatu yang kamu rasa nggak bisa kamu benar-benar jujur dan mungkin terpaksa untuk bohong, lebih baik daripada untuk bohong, ya lebih baik kamu menghindar memang. Nah di sini tentang diri kamu, Cancer, kamu menjadi lebih baik dan kamu bisa sangat-sangat merasakan hidup. Kamu jadi sangat-sangat mencintai diri kamu sendiri, respect diri kamu sendiri sih. Saraswati ngasih lihat energi tamas ya, energi kamu lelah capek nih. Sini November waktunya untuk kamu istirahat. Aku ngelihat hasil dari kerjaan, karir kamu bakal sangat-sangat baik ya, jauh seperti yang kamu duga swadaya. Dan karena ada kamu mengerjakan kerjaan lebih cepat selesai daripada waktunya, jadi kamu punya banyak waktu untuk istirahat ya, santosa. Jadi kayak ada hari untuk malas-malasan, dan that's good. Mungkin sebelum ini kamu malas-malasan atau ambil waktu istirahat, kamu takut ya, ini ibaratnya kamu kayak nggak nggak produktif gitu. Tapi di sini kamu belajar untuk memahami, no, bukan berarti aku nggak produktif ya, hanya aja memang ada kalanya untuk benar-benar menarik nafas, istirahat berapa hari. That's okay, that's good gitu ya, karena memang
hidup kita manusiawi, tubuh kita perlu banget yang namanya istirahat, tubuh kita perlu sekali yang namanya untuk take a rest ya, untuk benar-benar istirahat dari banyak berpikir, dari apapun juga yang kamu rasakan, pikirkan dalam hidup ya, lebih untuk melihat apapun yang terjadi dalam hidup ya, dalam energi yang lebih apa adanya. Itu yang aku lihat, namun sangat bermakna. Jadi kamu istirahat di sini nggak akan ngerasa bersalah. Nah, itu yang pengen aku cari dari tadi ya, energi dimana kalau sebelum ini kamu istirahat atau apapun juga dalam hidup ya, kamu ngerasanya kayak kamu merasa berkhianat dengan diri kamu sendiri, kamu takut kamu menyanyiakan waktu gitu ya, kamu takut nggak bisa untuk istirahat nantinya karena kamu terlalu banyak menumpuk sih, jadi kamu takut. Sekarang kamu nggak takut, kamu tahu harus gimana kamu ngambil alih hidup kamu, dan this is amazing, it's happy for you ya. Aku ngeliat jadinya kamu ngerasa jauh-jauh aman dengan diri kamu sendiri ya, jadi nggak ngerasa bersalah sih, dan ini membuat keadaan kamu jadi lebih tenang, lebih nyaman ya, kamu nggak ngerasa terbebani dalam hidup, kamu jadinya happy, bahagia, walaupun kamu nggak tahu gitu ya ke depannya gimana dalam hidup, tapi somehow kamu that's okay ya, biarkan hidup menjadi suatu kejutan, hidup menjadi suatu keajaiban, let it be, let it flow ya. Gak semua hal harus kita kontrol dan gak semua hal harus kita paksakan saat ini juga. So kita lihat oracle-nya ya. Untuk Cancer, ada synchronicity, make a decision sih. Sekarang kamu benar-benar ngambil keputusan yang sangat baik, yaitu memilih diri sendiri, membuat kehidupan kamu lebih nyaman, kamu merasa aman ya. You're being helped, kamu ngerasakan banget pilihan yang kamu lakukan sekarang yang terbaik, kamu merasakan hasilnya, dan kamu ngerasa hidup kamu benar-benar ringan, exciting setiap harinya. Aku nggak tahu, banyak banget loh zodiak yang keluar energi ini karena memang Rahu dan Ketu ya, aspeknya berubah di akhir Oktober ini. See, break free, kamu benar-benar memulai banyak hal baru dalam hidup, keluar dari zona nyaman, apapun yang buat kamu takut dulu, nggak lagi buat kamu takut, kamu banyak ingin mencoba hal-hal baru ya, jadi semuanya jauh lebih baik. Dan karena energi ini juga aku melihat siapapun yang sempat ragu terhadap kamu, sempat takut juga ya, nggak bisa berakhir baik dengan kamu, berkomitmen dengan kamu. Aku melihat seseorang, 2 orang, bahkan 3 orang di sini berubah pikirannya karena pengaruh Rahu dan Ketu di November ini. Mereka justru ingin kembali sama kamu. See, mother healing, as your feelings towards your mother heal, your desire manifest more rapidly, accurately. Selama kamu sembuh dan belajar untuk menyembuhkan diri, kita nggak 100% sembuh ya dari trauma, dari kesakitan kita, karena itu akan terus kita bawa seumur hidup kita. Kita akan sembuh kalau kita kasarnya mati gitu, karena dengan begitu traumanya juga hilang, tapi nggak akan 100%. Secara psikologi juga gitu ya, kamu mau cari literatur atau referensi kemanapun ya, kalau ada yang bilang bisa sembuh 100%, I'm sorry, itu bullshit ya, karena manusia akan terus bisa membawa karma masa lalunya, cuman tingkat levelnya bakal naik ataupun turun sesuai dengan pengalaman hidup yang diambil sih. Seperti energi kamu sembuh dari trauma kamu, kesakitan kamu ya, membuat energi kamu jauh lebih baik, energi kamu jauh lebih aman
See, less change, a major life change brings you great blessing. See, ini membuat hidup kamu banyak banget perubahan, ya. Orang yang dulu kamu rasa nggak mungkin bersama dengan kamu atau menyukai kamu, tiba-tiba bisa menyukai kamu. Pokoknya energi seseorang yang suka sama kamu, orang yang baru, pasangan kamu di sini nantinya, atau yang baru sekarang mungkin kamu udah kenal, orang yang completely different, completely new, orang yang benar-benar baru energinya, dan bisa dibilang kemungkinan besar dia adalah orang yang aku bisa bilang standar dia dengan mantan kamu itu jauh-jauh berbeda. Kamu akan melihat perbedaan besar karena kamu sembuh dari sakitan kamu, trauma kamu, cancer. Kamu menarik seseorang yang juga energinya baik. Dia benar-benar berbeda dari mantan kamu, sikapnya, karakteristiknya, tapi kamu bisa melihat dia memiliki energi yang mirip sekali dengan ibu kamu. Gitu kan, ada mother healing tadi. Ya, seseorang yang mau dia laki-laki ataupun perempuan, dia mempunyai femininitas yang tinggi dan orang yang nature banget. Bukan nature ya, nurture. Energi dia ingin menjaga, melindungi kamu layaknya seorang ibu, ya. Dia seperti seorang ibu yang udah menanti kelahiran anaknya, dan saat dia lahir dia pengen jaga, melindungi kamu, apapun yang terjadi akan menyayangi kamu, karena memang keinginan dia dari dia mengenal cinta, romantisme, dia menginginkan hubungan yang seperti ini, yang dia yang menjadi seseorang yang aktif gitu ya. Dia nggak apa-apa kalau kamu sedikit pasif, ya. Yang penting dia yang aktif memberikan diri dia yang terbaik. Ini walaupun laki-laki ya, mungkin dia akan suka untuk masak untuk kamu. Kalau perempuan dia akan suka masak untuk kamu. Pokoknya kamu akan dibuat dia kenyang gitu. Maksudnya dia akan suka memberikan kamu makanan, memasakkan, memberikan dan membelikan kamu makanan. Pokoknya dia nggak mau sampai kamu punya perut kamu kosong. Itu yang aku rasain banget, ya. Dia mungkin nggak terlalu suka banyak makan, dia suka nyoba makanan baru, tapi dia nggak terlalu suka kalau kamu nggak makan, gitu yang kulihat. Dia takut kamu sakit, takut kamu kelaparan. Ya, kalau dia bisa ngejaga diri dia, ngehandle diri dia, tapi dia ngerasa takut kalau kamu nggak bisa ngehandle dan ngejaga diri kamu. Jadi sekarang jika kalian baru dekat atau kamu berkenal dengan seseorang, jika dia belum memperlihatkan energi yang aku bilang, itu hanya karena dia ingin melihat siapa diri kamu, sikap kamu yang sebenarnya. Itu dia pengen tahu apakah kamu jujur selama ini. Jadi ada sedikit energi kayak tes memang, ya. Tapi tenang aja, aku melihat kamu tahu apa yang kamu mau, kamu inginkan, dan kamu bisa ngehandle diri kamu, ya. Pretty well, karena kamu udah pernah ngalamin yang lebih menyakitkan daripada ini sih. So, dan karir dan kerjaan kamu, seperti aku bilang tadi, mungkin gak akan terlalu banyak ada tuntutan. Ada masanya kamu bakal liburan, aku lihat di November ini ataupun di awal Desember. Kamu bakal keluar kota, ya, atau seseorang kan membawa kamu keluar kota. Ada kerjaan yang membawa untuk kamu keluar kota, namun kamu sekalian liburan atau healing. See? So that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya.